Slide selanjutnya yaitu keempat, kita bisa lihat gimana di sini kita pahami terbentuknya bangsa. Sehingga kalau kita memahami suatu ideologi bangsa, kita pahami dulu ya bagaimana bangsa Indonesia ini bisa ada. Nah, ada beberapa teori memang bagaimana pengertian dan unsur terbentuknya suatu negara. Jadi kalau kita sering mendengar ada istilah bangsa dan negara ya. Jadi suatu bangsa dan negara Indonesia yang merupakan salah satu negara bangsa yang ada di dunia, maka negara dan bangsa Indonesia ini pun adalah suatu hal yang harus kita pahami ya. Kenapa ada bangsa Indonesia ya. Secara bahasa memang bangsa ini adalah kumpulan dari masyarakat yang membentuk suatu negara. Berarti bangsa ini adalah rakyatnya ya yang telah mempunyai kesatuan tekad dalam membangun masa depan bersama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sejatinya manusia itu kan adalah makhluk sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Sehingga ketika muncul suatu ide ya, gagasan untuk hidup bersama dan membentuk suatu negara, maka bangsa ini adalah kumpulan dari individu-individu yang ingin hidup bersama. Nah, jadi kan bangsa di dunia ini kan sangat beragam ya. Nah, sehingga bangsa itu adalah wujudnya manusia atau rakyat. Ada lagi beberapa pengertian menurut ahli ya. Pertama Ernest Renan bahwa bangsa adalah suatu nyawa, akal yang terjadi dari dua hal yang harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang kemudian harus punya kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Tentu kalau suatu bangsa ini terpecah belah, itu bisa saja akan hilang ya, akan bisa musnah dari bumi ini. Dulu kita bisa mengenal ada negara bangsa Uni Soviet ya. Betapa luasnya negara bangsa Uni Soviet dulu yang merupakan pusatnya komunis ya, bisa hancur, bisa hilang ya, terbagi ke beberapa ya, terpecah ke dalam beberapa negara bangsa. Nah, itu kan berarti karena bangsa Uni Soviet dulu sudah tidak ingin lagi ya untuk hidup bersama dalam suatu negara Uni Soviet karena mereka berbeda keyakinan. Ada yang mayoritasnya itu adalah umat Islam ya, mereka terpecah dari Uni Soviet, membentuklah negara seperti Bosnia ya, Herzegovina, atau negara yang mayoritas Katolik Ortodoks ya, mereka ingin terpisah dari Uni Soviet yang ingin memaksakan ideologi komunis. Maka terbentuklah negara-negara Ukraina, seperti apalagi ya, banyak ya, Slovakia dan lain-lain. Ada juga yang sebagian masuk ke dalam wilayah Asia ya, karena mirip rasnya itu ke ras Asia. Maka muncul bangsa-bangsa seperti Tajikistan ya, Turkmenistan, Uzbekistan. Mereka merasa tidak ada lagi kesamaan ya untuk membentuk negara Uni Soviet. Nah, maka mereka memisahkan diri.
Nah, itulah kenapa kalau suatu bangsa ini tidak ada lagi kesatuan, ya, kemauan hidup bersama, bangsa tersebut akan bisa musnah, ya. Nah, kemudian ada juga menurut Hans Kohn, ya, bahwa bangsa itu terjadi karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Nah, bagaimana yang merupakan faktor pembeda bangsa satu dengan lainnya. Nah, itu kan seperti ras, bahasa, adat istiadat memang lazim, ya, di berbagai bangsa negara itu bisa bersatu, karena kalau tidak ada kesamaan ras, bahasa, atau adat istiadat, sulit, ya, kalau untuk berkomunikasi. Maka harus ada kesamaan, meskipun perbedaan ras, bahasa, dan adat istiadat, tapi harus ada suatu persamaan, ya, yang dia bisa jadi suatu identitas. Nah, maka di awal kan kita sudah bahas tentang identitas bangsa. Meskipun seperti Indonesia punya ras yang berbeda, ya, seperti Papua punya rasnya ke Negroid, atau ke rasnya di Sumatera itu ke Melayu, ya, di Jawa, di Sulawesi. Tetapi kita punya suatu kesatuan yang harus diutamakan, ya, suatu identitas bangsa. Itulah yang bisa menjadikan suatu pemersatu semua perbedaan ini. Dan agama, ya, agama pun sebetulnya itu bisa jadi suatu bangsa. Kita lihat di Timur Tengah yang mayoritas Islam, ya, itu membentuk suatu bangsa Arab, ya, meskipun negaranya beda-beda, ya, di Arab itu. Ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Iran, Irak, ya, Oman, Kuwait, ya, Suriah, Palestina, dan lain-lain. Karena mereka meskipun bangsanya bangsa Arab, tetapi punya perbedaan latar belakang, ya, sehingga negaranya tidak menjadi satu. Tapi seperti bangsa Yahudi, misalkan, ya, agamanya agama Yahudi, mereka yang tadinya terpisah, ya, ada di berbagai negara, kan, bangsa Yahudi itu, ya, dulu mereka terpecah belah di berbagai negara, ya, berpencar. Tetapi karena Inggris itu memberikan suatu wilayah, ya, diperuntukkan kepada bangsa Yahudi, ya, yang mana sekarang adalah wilayah Palestina, maka orang-orang Yahudi yang dari Amerika, dari Jerman, dari Asia, ya, Eropa, itu berbondong-bondong bersatu kembali, ya, tinggal di wilayah Palestina, sehingga sekarang bahkan bangsa Yahudi itu ingin menguasai seluruh wilayah Palestina, ya, karena memang, ya, itulah keserakahan, ketamakan seorang bangsa Yahudi, dan itu bisa menjadikan identitas suatu bangsa tersebut, ya. Kemudian menurut Otto Bahr, bahwa bangsa itu terbentuk karena adanya suatu persamaan, suatu karakter, watak yang timbul dan lahir karena adanya persatuan pengalaman. Nah, ini juga bisa, ya, diidentifikasi ke Indonesia. Adanya persatuan pengalaman. Indonesia yang meskipun berbeda-beda, suku, agama, ras, ya, adat, budaya, agama, tetapi punya satu pengalaman yang sama, ya. Kita sama-sama pernah merasakan pahitnya dijajah, ya, cucuran darah, kita dikorbankan nyawa bergelimpangan, ya, karena adanya penjajahan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua sana, ya. Kita sama-sama merasakan pedihnya penjajahan, sehingga pengalaman yang pahit itu mensatukan, ya, pemuda Sumatera, Jong Sumatera, pemuda Jawa, ya, Jong Java, pemuda Sulawesi, ya, Jong Celebes, Jong Kalimantan, ya, Jong Borneo. Nah, itu kan mereka merasakan bahwa harus ada persatuan untuk melawan musuh
bersama ya penjajah Belanda pada saat itu. Jadi untungnya kita itu bisa bersatu ya. Untungnya kita itu sangat luas ya, Indonesia ini sangat rakyatnya banyak gitu, sehingga kita berani dan mampu untuk melawan penjajahan ya, meskipun di Jawa itu misalkan Pangeran Diponegoro berhasil dikalahkan, tapi muncul ya perlawanan di Kalimantan, di Sulawesi ya, Antasari, adanya pahlawan-pahlawan di Sumatera ya seperti Cut Nyadin, Teku Imam Bonjol ya. Jadi tidak hanya satu daerah saja yang muncul tokoh perlawanannya ya. Kita ketahui ada banyak sekali pahlawan bangsa yang berasal dari berbagai suku daerah. Dan yang selanjutnya adalah unsur bagaimana bisa bangsa ini terbentuk menurut Hans Kohn ya, adanya kesamaan turunan. Bagaimana keturunan ini bisa menjadikan suatu identitas warga negara ya, atau status kewarganegaraan. Maka kita misalkan punya keturunan dari Arab atau orang tua kita berasal dari Amerika, Eropa, itu bisa menjadi kita masuk ke dalam bangsa leluhur kita ya, meskipun kita lahirnya di Indonesia. Nah, sehingga Indonesia pun sama ya, ketika ada orang di luar negeri sana, misalkan ayah ibunya adalah orang Indonesia, itu bisa mengaku sebagai bangsa Indonesia ya, itu diakui kalau memang dia ingin menjadi warga negara Indonesia ya. Karena kan ada azas ius soli dan ius sanguinis ya. Bagaimana status warga negara itu ditentukan oleh ius soli ataupun di mana dia lahir ya, dan ius sanguinis bagaimana leluhurnya ya, keturunannya ya. Nah, sehingga ada beberapa orang yang dia memang punya dua warga negara ya, karena dia lahir di Amerika misalkan, tapi orang tuanya adalah Indonesia ya, dia bisa punya kewarganegaraan Indonesia. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu tidak menerima ya untuk dua kewarganegaraan, sehingga ketika dia sudah dewasa ya, 17 tahun ke atas, itu harus memilih dia mau jadi warga negara asing atau jadi warga negara Indonesia. Nah, jadi memang itulah harus ditentukan ya prinsip ataupun sikap dia ingin jadi warga negara mana. Kemudian ada juga kesamaan wilayah ya dan politik. Meskipun kita Indonesia itu berbeda-beda pulau ya, ada banyak sekali pulau yang justru ini sangat luas ya, dipisahkan samudra ya, laut gitu kan, selat ya, itu tidak menjadi halangan ya untuk kita bersatu menjadi suatu bangsa Indonesia. Karena justru dengan adanya keunikan ini ya, satu-satunya negara yang banyak sekali pulaunya ya, itu kan suatu anugerah bahwa Indonesia ini adalah memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Dan keempat, dia punya kesamaan bahasa dan adat istiadat. Tentunya ketika bahasa ini bisa mempersatukan ya, saling berkomunikasi, sehingga itu punya tujuan ya yang ingin diwujudkan, maka masyarakat atau bangsa ini bisa bersatu. Kesamaan inilah yang harus dikuatkan ya, jangan sampai justru menjadi pemecah belah ya. Ketika bahasa itu misalkan yang beragam, justru ya adanya
egoisme ya, bahasa Sunda misalkan yang paling bagus, bahasa Betawi yang paling bagus, atau bahasa Batak yang paling yang paling berkuasa ya. Jangan sampai semuanya masing-masing bahasa daerah punya keunikan dan kekhasannya ya, sehingga bahasa daerah yang beragam ini ya disatukan melalui bahasa Indonesia ya sebagai identitas bangsa, karena kita punya suatu keterikatan dalam bangsa yang besar ini ya, Indonesia. Dan yang terakhir ya, unsur pembentuk suatu bangsa menurut Hans Kohn adalah adanya perasaan, kemauan bersama, dan tekad nasionalisme. Meskipun berbeda-beda bahasa ya, berbeda adat istiadat, berbeda wilayah, berbeda keturunan, tetapi ketika adanya persamaan dalam perasaan ya, hidup bersama, kemauan untuk bisa saling membantu ya, maka bangsa ini pun bisa terwujud. Kita bisa lihat di Amerika ya, semua suku, ras, agama, ya budaya itu sangat sekali beragam. Ya, mereka karena orang Amerika asli juga kan itu adalah pendatang dari Inggris ya. Orang Amerika Serikat yang asli itu kan suku Indian ya, yang hitam kan, bukan hitam Afrika ya, tapi agak ke Latin-Latinan gitu ya, ke Amerika Latin. Beda dengan orang pendatang dari Inggris yang betul-betul bule ya, warna putih. Nah, itu kan berarti semakin ke sini semakin beragam ya. Ada etnis China, ada etnis Thailand ya, etnis Vietnam, sampai ke Melayu pun di Amerika itu semuanya ada ya. Kulit hitam, kulit putih ya, kulit sawo matang, sampai ke kulit sawo buruk mungkin ya. Itu sangat berbeda ya adanya peragaman itu. Nah, tapi di Amerika punya suatu perasaan sama ya, orang-orang pendatang dari berbagai negara itu perasaan yang sama, kemauan yang sama untuk bisa hidup lebih baik lagi ya, sehingga mereka pergi merantau ke Amerika untuk memperbaiki taraf hidupnya ya, sehingga mereka merasakan satu kesamaan ya dalam hal perasaan, kemauan hidup untuk lebih baik ya, dan Amerika menjadi pemersatunya gitu ya. Nah, itulah kenapa memang suatu bangsa itu harus punya adanya jalinan kebersamaan. Kelima, kita bisa lihat di sana terdapat suatu patung ya di taman kota ya, salah satu kota di Flores, Nusa Tenggara Timur, di kota Ende. Itu adalah patung ya, Soekarno yang sedang duduk ya. Nama tamannya adalah Taman Perenungan ya. Di sana juga terdapat suatu prasasti yang tertuliskan di kota ini kutemukan 5 butir mutiara ya, di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, disinilah memang Bung Karno ya, itu dulu tahun berapa? Tahun sekitar 38 mungkin ya, ketika masih penjajahan Belanda. Itu Soekarno diasingkan ya, dibuang ke Pulau Flores ya, sana di kota Ende. Kalau sekarang enak ya, sudah rame, sudah fasilitasnya juga baik. Tapi kalau dulu ketika zaman penjajahan ya, kota Ende yang mungkin seperti hutan belantara ya, nah masih sangat masih asing lah bagi dia ya. Penduduknya juga kan berbeda ya dengan Soekarno, dari segi paras, dari segi bahasa, pasti tempat tersebut sangat betul-betul asing bagi beliau. Nah, jadi di Ende ini Soekarno diasingkan oleh Belanda ya, bersama istrinya pada saat itu adalah
Ibu Inggit Garnasih ya. Ibu Inggit juga sebetulnya asli dari Bandung kan, karena Soekarno bertemu dengan Ibu Inggit ini kan di Bandung ya. Ketika Soekarno itu kuliah di ITB itu tinggalnya atau ngekosnya itu di rumah Ibu Inggit ya, sehingga ternyata Ibu Inggit terpincut kepada anak kosannya dan jadilah mereka berjodoh ya dengan Soekarno. Bu Inggit menikah sebelum jadi presiden ya. Soekarno pada saat itu masih melawan penjajah. Jadi Soekarno dan Bu Inggit betul-betul merasakan bagaimana pengasingan ya di ND Flores Nusa Tenggara Timur 7 tahun ya sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana di sana itu memang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Soekarno ya, karena jauh dari Jawa, tidak bisa melawan secara politik gitu, tidak bisa melawan apapun. Hal tersebut yang membuat Soekarno itu punya suatu kesempatan untuk berpikir ya, untuk merenungkan bagaimana suatu konsep ideologi bangsa yang ingin dijadikan dasar dari kehidupan sehari-hari ya masyarakat bangsa Indonesia nanti. Makanya di sana di taman tersebut ya disebut Taman Perenungan ya. Soekarno sering sekali pergi ke taman tersebut ya, karena berhadapan langsung ke pantai, ada pohon-pohon yang rindang ya, disebut kayaknya itu adalah pohon sukun ya, sehingga betul-betul suasananya yang sangat sejuk ya, adem. Melihat pantai pasti pikirannya bisa jernih ya untuk memikirkan sesuatu hal. Nah, jadi memang ketika Soekarno itu merenungkan ya bagaimana dia ingin bisa Indonesia yang luas ini punya satu kesamaan, punya satu identitas yang bisa menyatukan ya, maka lahirlah atau muncullah ide gagasan dari Soekarno ya mengenai prinsip Pancasila. Nah, jadi memang sebetulnya Pancasila itu bukan diciptakan oleh Soekarno ya, bukan. Sebetulnya kan dalam nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai keadilan sosial, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai musyawarah, itu adalah sudah ada dalam masyarakat Indonesia ya. Jadi Soekarno tinggal meramu saja ya, meracik ya apa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, dia gabungkan sehingga muncullah prinsip atau konsep Pancasila ya. Ada 5 nilai yang dia inginkan menjadi pegangan bangsa ini ya selama hidup, selama ada di dunia. Nah, itulah yang menjadi asal muasal ketika Soekarno muncul ada istilah Pancasila ya. Nah, itu berlanjut ketika adanya rapat Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan ya, BPUPKI. Soekarno beserta tokoh-tokoh lainnya ya seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo ya, dan lain-lain itu berdiskusi ya, bermusyawarah karena sudah ada kabar bahwa Jepang itu kalah oleh Belanda ya. Maka kita harus segera mempersiapkan kemerdekaan ya, dengan salah satu persiapannya adalah menentukan suatu ideologi bangsa Indonesia ya, karena harus ada satu kesamaan ya dalam menentukan acuan dalam berkehidupan. Nah, pada tanggal 1 Juni ya tahun 45, nah itu Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan
idenya ya, gagasannya tentang konsep ideologi bangsa Indonesia. Dan sebelumnya kan memang orang-orang tokoh-tokoh lain juga menyampaikan ya gagasannya, seperti Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei ya. Dia juga menyampaikan usulan dasar negaranya ya, seperti peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada juga Supomo pada tanggal 31 Mei ya, dasar dan negara yang dia usulkan seperti nilai persatuan, nilai kekeluargaan, nilai keseimbangan lahir batin, nilai musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan giliran Soekarno ya pada tanggal 1 Juni 45 dia menyampaikan juga ya, ada nilai nasionalisme, nilai internasionalisme, mufakat, nilai keadilan sosial, dan nilai ketuhanan dan berkebudayaan. Jadi memang sebetulnya Pancasila yang pada saat Soekarno sampaikan itu bukan Pancasila yang sekarang ada gitu ya, yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa ya, dan sila kedua, ketiga, keempat, kelima seterusnya yang sekarang ini ya berbeda dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh para tokoh ya di awal persiapan kemerdekaan itu ya. Nah, jadi memang beda ya konsep Pancasila yang sekarang ya dengan usulan para tokoh dari pada masanya ya ketika mempersiapkan kemerdekaan. Nah, jadi Pancasila yang sekarang itu ya lebih lebih mirip ya dengan apa yang tercantum dalam Piagam Jakarta ya, di mana dalam Piagam Jakarta itu pada tanggal 22 Juni 45 disebutkan bahwa di sini disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, itu kan juga sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat Piagam Jakarta ini ya itu lebih mirip dengan Pancasila yang sekarang, yang mana satu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatannya dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang menyempurnakan ya konsep nilai-nilai Pancasila yang Soekarno, Muhammad Yamin, serta Supomo sampaikan. Jadi sebetulnya bukan hanya Soekarno ya yang merumuskan Pancasila, ada tokoh-tokoh dan peristiwa lain yang menyempurnakan Pancasila yang sekarang ya. Bahkan karena pada saat itu beberapa tokoh ada juga yang non muslim ya, untuk menghormatinya ya dalam ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya, itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi tidak lagi menjalankan kewajiban syariat Islam. Nah, itu kan betapa legowonya ya ketika para tokoh pahlawan Islam yang dia sudah tentukan bahwa nilai yang pertama itu dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ya, tetapi karena mayoritas tidak hanya orang Islam yang hidup di Indonesia ya, maka para tokoh pahlawan Islam ini rela ya mengganti
yang tadinya sudah ditentukan untuk menjalankan syariat Islam, ya, dasar negara ini, ya, menjadi hanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua warga Indonesia itu harus beragama, ya, harus mempercayai suatu konsep ketuhanan. Nah, itulah yang sebetulnya kebanggaan umat Islam, ya, di Indonesia. Kita sudah rela berkorban, ya, untuk kepentingan bangsa Indonesia yang terdapat umat selain Islam, ya, yang minoritas, dan itu tentu sama halnya ketika dulu Rasulullah, ya, di Madinah, ada juga yang dinamakan Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah itu pun kan masyarakatnya tidak semuanya Islam, ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, kan, ada Majusi, ya. Tetapi karena masyarakat Yahudinya tidak mengganggu, ya, tidak memerangi Islam, masyarakat Nasrani pada saat di Madinah juga tidak mengganggu, ya, sangat baik dengan Rasulullah, ya. Itu juga kan berarti adalah masyarakat yang harus dilindungi, ya, oleh Rasulullah. Sehingga dalam Piagam Madinah pun semua agama yang ada di Madinah pada saat itu, ya, dilindungi. Nah, inilah yang menjadi sumber, ya, pemikiran kenapa tokoh pahlawan Islam pada saat dulu rela menghilangkan kata-kata 7 kata, ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ya, dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Artinya meskipun memang tidak ada nilai Islam, ya, di dalam Pancasila, tetapi sebetulnya sila-sila tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, ya. Nah, maka dengan pengorbanan tersebut semua agama, ya, selain Islam bisa hidup di Indonesia, bisa berbangga, ya, menjadi bangsa Indonesia, ya, tidak lagi dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan budaya, ya. Itulah kenapa Pancasila ini menjadi identitas yang sangat berharga, sehingga menjadi ideologi, ya, acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara, atau way of life. Ya, itu jadi apa yang bisa kita bahas, ya, di pertemuan kali ini tentang ideologi bangsa, ya, yang dimiliki Indonesia, yaitu adalah Pancasila. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa tambah penasaran, ya, sehingga mencari tahu, searching ke internet atau baca-baca buku dari lain, ya, sehingga teman-teman bisa lebih kaya pemahamannya. Karena kalau berharap dari kuliah 2 SKS saja, teman-teman tidak akan cukup, ya, untuk bisa menjawab kepenasaran tentang Pancasila, ya, tentang bagaimana proses penyusunannya ataupun bagaimana implementasinya sekarang, ya. Nanti kita bisa lihat di presentasi kelompok. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan pertemuan kali ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan dengan presentasi kelompok berarti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.